SM Store, amanah dalam muamalah. Bagaimana adab-adab yang terbaik untuk menyampaikan kebenaran kepada keluarga? Maksudnya kebenaran ini tentang tauhid, kewajiban terhadap suami, kewajiban menutup aurat, sholat, dan keluarga maksudnya kepada suami, kepada istri, anak-anak, atau adik-beradik gitu Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Terkadang menyampaikan agama kepada keluarga itu lebih berat daripada menyampaikan agama, memberikan nasihat kepada orang lain. Apa penyebabnya? Karena kita tahu ini punya hubungan kerabat, ini tadi orang tua, ini kakek, yang ini pasangan hidup kita, yang ini keponakan, yang ini paman, anak, macam-macam lah. Yang jelas dalam menyampaikan nasihat kepada mereka, mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla, kita harus tahu dengan posisi mereka. Tempatkan mereka di tempat mereka. Tatkala mereka adalah orang yang harus kita hormatin, maka hormatin. Artinya mereka yang di atas kita, maka kita harus hormatin. Mereka yang di bawah kita, apa siap kita menyayangi mereka. Kalau bicara kita menyayangi mereka, maka bagaimana sekarang tatkala kita mendakwain mereka, mereka tahu kita sayang sama mereka. Sehingga orang-orang itu mau dengar dari kita. Karena ada orang yang memberikan nasihat dengan marah-marah. Sehingga belum apa-apa mereka sudah antipati sama kita. Rasulullah SAW saja, beliau yang ada di atas nih. Supaya kita tahu ya adabnya ketika menyampaikan nasihat kepada yang di bawah. Sayang yang harus lebih ditonjolkan. Ketika Nabi hendak memberikan nasihat kepada Abu Dzar, beliau mengatakan, Wallahi inni uhibbuka. Demi Allah aku cinta sama engkau. Jadi pembukanya itu adalah kasih sayang. Ketika beliau mengatakan kepada Mu'ad, mau ngasih nasihat Mu'ad ya. Beliau mengatakan kepada Mu'ad, inni uhibbuka. Aku cinta sama engkau. Tatkala beliau hendak memberikan nasihat kepada Raja Romawi. Sebagai seorang tokoh yang diagungkan oleh kaumnya. Maka beliau mau tidak mau harus menunjukkan penghormatan kepada orang ini. Dengan apa beliau mengatakan min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Kaisar azimir Rum. Beliau menyebutkan dari Muhammad alaihi salatu wasallam kepada Kaisar Romawi, Kaisar pembesar Romawi. Pembesar yang diagungkan di Romawi. Beliau sebutkan memang jabatannya itu, dia diagungkan di Romawi. Maka dudukkan mereka di posisi mereka. Insya Allah dengan cara seperti itu, ya paling tidak kita sudah menjalani jalan yang harus kita lewatin ketika berdakwah. Nabi Ibrahim ketika memberikan nasihat kepada bapaknya, dia panggil bapaknya, ya abati. Dia sebutkan kepada bapaknya sebagai bentuk penghormatan, engkau bapakku, engkau yang melahirkan aku ini anakmu Pak. Lalu diceritakan, aku ini dapat ilmu. Kan biasanya orang tua itu memang ingin anaknya lebih baik dari orang tuanya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, Inni qad ja'ani minal ilm. Dia sebutkan, aku dapat ilmu nih ayah. Yang gak datang kepadamu. Bukankah ayah ingin aku lebih pintar, lebih sukses? Itu keinginan orang tua. Kadang-kadang sang anak menyebutkan itu buat orang tuanya dengan harapan orang tuanya tahu ini anakku. Kejayaannya kejayaanku. Kemuliaannya kemuliaan aku. Kesuksesannya kesuksesanku. Itu seperti itu. Seharusnya orang tua. Tapi hidayah di tangan Allah SWT. Nabi Ibrahim sudah berusaha mengatakan itu. Tapi bapaknya tetap menolak. Ya mau diapakan ya. Kita hanya berusaha untuk menyampaikan. Dan sebagai bentuk kesungguhan kita berdakwah. Adalah kita iringin dengan doa. Di hadapan mereka kita berdakwah. Tatkala kita pergi meninggalkan mereka, kita berdoa memohon kepada Allah buat mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW gak berhenti beliau berdoa untuk kaumnya. Lalu ada hal lain yang perlu diperhatikan. Jangan sampai membuat mereka jenuh dan bosan sama kita. Di waktu yang kita bisa kasih nasihat, kita kasih nasihat. Nanti kita cari waktu lain, kesempatan lain.
Bukan terus-terusan, akhirnya dia lari. Kita udah kasih nasihat, udah lihat kondisinya mungkin nggak kondusif, coba Anda lihatlah besok, mungkin lusa. Kadang-kala kita ngomong nggak didengar, mungkin kita tulis surat, ya, berbagai macam cara lah kita gunakan dengan harapan mereka mendapatkan hidayah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.